Di video ini gue akan jelasin tentang gimana caranya scale up dengan mempermainkan kreatif yang udah winning. Jadi kreatif yang udah winning itu berarti ada satu hal di situ yang works. Entah itu videonya, entah itu thumbnailnya, atau dan lain sebagainya. Nah, gimana caranya repurpose kreatif itu supaya kita bisa mendapatkan cuan lebih banyak? Nah, kita akan jelaskan di video ini. Kenalin, nama gue Ali. Gue adalah project manager dan juga marketer. Gue S2 di Teknik Sipil UGM, tapi juga udah 9-10 tahun berada di digital marketing. Nah, gue membantu investor, developer, maupun orang yang pengen bangun properti supaya bisa project manajemennya bagus dan juga marketingnya bagus kalau misalnya mau dijual lagi. Jadi, lo bisa jaga kontrol biaya dan juga bisa memarketkan atau membuat marketing jualan dengan lebih bagus lagi. Tapi ilmu di sini termasuk Meta Ads itu bisa dipakai di semua bidang, nggak cuman kontraktor aja ataupun nggak cuman developer aja. Nah, di sini akan gue bahas tentang creative repurposing. Jadi yang namanya iklan itu adalah gabungan dari berbagai macam komponen sehingga masyarakat atau marketnya suka. Dari mulai skrip, dari mulai video, dari mulai cara penyampaian dan lain sebagainya. Nah, makanya kalau misalnya di dalam campaign testing ada yang bagus, ada kreatif yang bagus, itu kemungkinan besar harus diperas banget tuh. Ada sesuatu hal yang bisa membuat itu menjadi bagus, entah hooknya bagus, videonya bagus, cara penyampaiannya bagus, atau lainnya. Makanya sebisa mungkin kalau ada kreatif yang bagus, yang winning, itu dipakai dulu, dibuat ulang berkali-kali sampai benar-benar habis. Jadi ada 3 langkah ya, atau tiga jenis cara repurposing konten yang udah gue lakukan. Nah, ini udah membantu gue juga dapat sekitar 220 jutaan di produk digital. Jadi lumayan lah. Nggak nyampe belum sampai 1 miliar, tapi bisa dicontoh. Nah, ini mungkin di video sebelumnya pernah gue jelasin juga ya. Jadi cara scalingnya yang pertama adalah diduplicate, budgetnya diubah ya. Jadi pertama gue punya campaign yang gue jalanin testing 100.000, kemudian diduplicate ke berbagai macam persenannya. Jadi ini ada 90%, ada 110%, ada 110, 120, ada juga 80. Biasanya gue selalu ke atas sih. 130, dan gue biarin jalan lagi seminggu misalnya kayak gitu. Nah, kalau misalnya ada yang nggak untung atau benar-benar udah boncos ya udah dimatiin. Tapi pertama scale-nya adalah caranya begitu. Jadi gue jarang sih duplicate budget harganya sama. Misalnya duplicate 100 5 kali gitu, itu jarang banget karena pernah nyoba dan itu nggak works buat gue. Mungkin kalau di lo bisa works. Kemudian yang kedua adalah kreatif yang sama. Misalnya udah jalan 2 minggu nih, ads 3 gitu, udah oke, penjualannya bagus, CPR-nya, cost per purchase-nya ya, cost per result-nya itu oke, ROAS-nya bagus, 3-4 misalnya kayak gitu. Itu biasanya videonya itu kan masih ada di CapCut gue kan, itu gue repurpose lagi, gue bikin hitam putih, gue bikin ganti captionnya, gue bikin apalah, pokoknya video yang sama gue peres banget dah tuh. Kalau bisa diganti jadi apa, kalau yang satu hitam putih, yang satu pink gitu kan, yang satu hitam putih tapi captionnya ganti juga, jadi kombinasinya tuh banyak banget tapi di video yang sama. Mungkin yang satu gue pitch up atau pitch down kayak suara chipmunk ya. Mungkin itu bisa lebih menarik gitu kan, atau bisa menjadi sebagai hook yang bagus. Atau juga kadang editannya, kalau misalnya A-roll-nya ya, muka talking head-nya gini tuh sama, tapi biasanya yang gue ubah itu adalah pengeditan B-roll-nya. Jadi tadi ada yang satu video itu gue bener-bener talking head doang dan subtitle doang. Emang ngebosenin sih, tapi karena gue udah belajar skripnya, jadi ya lebih tertarik lah orang, walaupun gue cuman ngomong talking head. Harus dimengerti juga, gue belum belajar dan juga belum mahir dalam ngedit video ya. Gue gak bisa ngedit video yang gila-gilaan kayak di TikTok atau di Instagram gitu tuh, gue gak bisa. Jadi gue ngeditnya sebisa gue aja. Kemudian langkah selanjutnya
Mungkin yang bagus dari itu adalah skripnya. Nah, kalau skrip iklannya winning, itu skrip pakai berulang-ulang. Ya, pakai berulang-ulang. Jadi, misalnya yang pertama di ruang tamu, yang kedua di outdoor, yang ketiga di sambil bawa motor gitu ya. Jangan deng. Pokoknya diganti scene-nya. Tapi di take ulang, bukan dubbing ya, bukan juga cuman B-roll, tapi di take ulang dengan skrip yang sama. Dan juga tambahan bisa gini, skripnya kan winning nih, kemungkinan besar. Tapi udah habis nih, di mana lagi ya, di pantai udah, di hutan udah. Nah, bisa juga kalau misalnya cuman pengen di rumah doang shootnya, itu cuman ganti hooknya. Misalnya hooknya tadi satu, kita coba hook yang lain, gitu. Jadi coba ganti call to actionnya, gitu. Atau kalau misalnya bisa pakai AI, Gemini AI atau ChatGPT, itu bisa bikin parafrase skrip berikut ini tapi jangan jauh-jauh gitu. Parafrase 3 jenis. Jadi kita sekarang punya 3 skrip baru tapi nuansanya sama dengan si yang pertama. Karena kemungkinan bukan soal letter like-nya ya, maksudnya bukan sesuai bukan karena kata-kata persisnya, tapi sebetulnya nuansa story-nya yang orang nyambung tentang produk kita gitu. Nah, itu adalah 3 cara untuk scaling dan 2 cara untuk repurpose konten. Jadi ini juga biar kita nggak capek selalu bikin baru terus ya. Walaupun kalau bikin baru juga bagus. Tapi kalau misalnya kita mau scale up, kita belajar kreatifnya kayak gini. Nah, tapi kalau misalnya teman-teman belum pernah sama sekali ngiklan ya, misalnya pengen nih ngiklan, atau misalnya lagi belajar ngiklan dari nol tapi ketemu video ini, nah teman-teman bisa belajar di kelas Meta Ads untuk pemula banget ya, karena ini nggak pakai landing page, cuman pakai WA. Itu untuk pemula banget ya. Kalau teman-teman yang udah bisa mah jangan ikut itu, ya kan? Karena isinya ya terlalu dasar gitu kan. Tapi ini buat fasilitas teman-teman yang belum pernah menggunakan Meta Ads. Semoga bermanfaat videonya. Sampai jumpa di video-video selanjutnya.